Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Agustin. Di sini saya akan membahas tentang teori stewardship, dan sebelum membahas jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dalam teori stewardship, manajer berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menantangnya. Karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional, karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Para ahli teori stewardship mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Steward melindungi dan memaksimumkan shareholder melalui kinerja perusahaan. Oleh karena itu, fungsi utilitas steward dimaksimalkan. Steward yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar shareholder memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih oleh organisasi. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori stewardship adalah variabel ekonomi performance. Hubungan teori stewardship dengan ekonomi performance terletak pada eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani, sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan. Variabel lainnya yang memiliki keterkaitan dengan teori stewardship adalah kualitas laba. Hubungan antara teori stewardship dengan kualitas laba menjelaskan bahwa para eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani, sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan informasi laba yang kredibel, yang bebas dari manipulasi atau kecurangan, dan akan membentuk image perusahaan yang baik dan mempengaruhi stakeholder dalam merespon positif informasi laba yang dipublikasikan, sehingga akan berdampak pada tingginya kualitas laba perusahaan. Ini saya akan menjelaskan apa itu teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan, serta memprediksikan kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang. Nah, di sini juga terdapat 3 alasan mendasar yang kuat atas terjadinya pergeseran teori akuntansi peningkatan normatif ke teori akuntansi positif, yaitu yang pertama, teori akuntansi normatif yang terlalu fokus terhadap kepentingan investor secara individu daripada kemakmuran masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, teori akuntansi normatif dirasa tidak mampu menguji teori secara empiris karena didasari pada asumsi atau premis yang keliru, sehingga tidak bisa diuji kebenarannya secara empiris. Yang ketiga, teori akuntansi normatif sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal. Dan salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan positive accounting teori adalah variabel ekonomi performance. Hubungan teori akuntansi positif dengan ekonomi performance terletak pada kebijakan akuntansinya. Para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Selain itu, teori akuntansi positif memiliki hubungan dengan variabel bisnis strategi, yaitu
para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori akuntansi positif. Dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkatkan, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham meningkat dan meningkatkan ekonomi performance. Saya akan menjelaskan tentang teori legitimasi. Apa itu teori legitimasi? Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat. Legitimasi dapat dianggap sebagai upaya suatu entitas untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa tindakan yang telah dilakukan merupakan tindakan yang dibutuhkan, pantas ataupun sudah sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori legitimasi merupakan variabel corporate social performance. Hubungan antara teori legitimasi dengan corporate social performance terletak pada pengungkapan sosial perusahaannya. Perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari shareholder. Selain itu, teori legitimasi juga berhubungan dengan variabel competitive advantage atau keunggulan bersaing, yaitu terletak pada perusahaan yang meningkatkan keunggulan yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari shareholder yang akan meningkatkan citra perusahaan. Ketika kepercayaan shareholder akan mengukur keunggulan yang dimiliki, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi. Ketika banyak investor yang ingin berinvestasi, maka harga saham akan meningkat sehingga ekonomi performance pun. Saya akan menjelaskan tentang teori stakeholder. Apa itu teori stakeholder? Teori stakeholder merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang sifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Dalam mengembangkan stakeholder, teori memperkenalkan konsep stakeholder dalam 2 model, yaitu 1. Model kebijakan dan perencanaan bisnis. Model kedua, tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder. Perkembangan teori stakeholder diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam aktivitas usaha. Perbedaan yang mendasar dari kedua pendekatan tersebut terlihat dari segi penekanan bentuk pelaksanaan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.